kita ada sesuatu yang sedang kita kerjakan ya, tapi aneh sekali kalau seorang lawyer berkata bahwa Mabes Polri adalah tempat paling aman buat tahanan itu. Ini saya baru dengar ini dari si Martin ini. Hanya Damaris ini terpisah dengan Galarua ya, dengan Galarua ini ya kita LSM kita ya, bukan Galaruva ya, tapi kalau Galaruva itu kan dari Portugis kan bahasa ini Galarua. Galarua ini bahasa Mongolia ya. Galarua ini singkatan dari Jaga Pancasila Zamrud Katulistiwa. Artinya Galarua ini kapal galeon ya. Kapal galeon, kapal perang, kapal taktis ya, kapal taktis buat perang. Tapi juga dipakai sama ini bajak laut ya. Nah, itu kapalnya Jack Sparrow itu Galarua tuh. Jenisnya galeon. Nah, jadi LSM kita terpisah ya. Semua orangnya terpisah. Ya, orang sih boleh-boleh saja ikut sana sini ya. Tetapi orang-orang yang aktif di LSM tidak boleh menggunakan atribut Damaris. Ya, dilarang keras ya menggunakan atribut Damaris. Tolong teman-teman yang jalan di lapang pun diingatkan. Pastor, ya. Dan struktural daripada Yayasan Damaris dengan orang yang ada di SLM itu bukan orang yang sama. Ya, dan di akta pun orangnya berbeda ya. Jadi di LSM ini Pak Jenderal Tobing, Pak Puteh, Pak Santiamer, ya. Dan kalau yang ada di Damaris, ya, ini apa namanya Pak yang lain lah. Kita kalau teman-teman soalnya minta pada keberatan disebut namanya ya di tempat umum. Tetapi nanti Anda kalau mau pas audit ya pasti kita akan cantumkan. Tetapi nama saya sendiri di kedua akta ini nggak ada ya. Nah, jadi teman-teman ini berbeda sama sekali supaya Anda tahu. Tetapi memang kita bersinergi dengan semua yayasan dan LSM yang ada. Bisa juga bekerja sama, namun terlepas tanggung jawabnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh LSM ini terlepas dari Damaris, apapun yang dilakukan oleh Damaris terlepas dari LSM ini. Walaupun tentu saja orang-orangnya yang di lapang bisa sama. Yang namanya orang, kita kenalnya semua di Zoom ini kan, soalnya kan. Jadi bisa aja kita berteman ini, tapi kepengurusan dan pertanggungjawaban kita berbeda. Jadi nanti Anda jangan mengkait-kaitan, selalu diingatkan. Nanti akan saya selalu ingatkan ya, karena yang di LSM ini kita bergerak masuk secara hukum, kalau Damaris enggak. Kalau kita lebih banyak masuk ke sosial, ya, kita masuk ke pelayanan masyarakat, termasuk dokter umum, ya, pelayanan dokter, balai pengobatan. Nah, kalau LSM ini nanti arahnya ke riset. Nah, kalau kita masuknya ke pelayanan, outputnya pelayanan, diakonia, kasih makan, sembako. Nah, juga balai pengobatan. Nah, ini kita punya kapal sendiri, kita sedang sounding terus, ya. Tapi kalau yang di LSM, kita outputnya adalah bantuan hukum dan juga riset-riset, ya, pembiayaan riset termasuk di dalamnya. Nah, jadi kita mungkin akan bekerja sama untuk riset-riset disertasi ya, khususnya untuk disertasi doktoral. Ya, kita akan lebih fokusnya ke sana yang tentang kemasyarakatan, tentang ya macam-macam ya, nanti kita tinggal nanti ininya ya, tinggal nanti bagaimana berkembangnya LSM ini. Begitu ya. Jadi Anda bedakan yang LSM itu adalah aktivitas bantuan hukum dan riset, sementara di Damaris adalah sosial dan pelayanan balai pengobatan, ya, beda banget. Namun saya mempromosikan keduanya di sini supaya Anda bisa menyalurkan berkat Anda. Nanti yang di Damaris kita ini gambar besarnya adalah kita membuat satu balai pengobatan, rumah sakit, kapal rumah sakit, kita sokong Nias dan Kupang ya. Soekeva dan juga yang ada di Papua ya, dan kita memberikan support sembako, pelayanan sosial medik. Nah, itu kita ke sana terus. Nah, pelayanan penjara ya, seperti yang di Matius 25. Kasih makan, kasih pakaian, kasih makan minum, kasih pakaian ya,
yang sakit kita tengok, yang di penjara kita rawat. Balik ya, yang di penjara kita tengok, yang sakit kita rawat. Nah, itu 4 ini kita outputnya ini Matius 25. Kalau LSM ini adalah bantuan hukum Lukas 18. Ya, orang janda yang menggedor pintu hakim yang lalim. Ya, dan juga pengembangan talenta. Nanti Anda ngerti ya, supaya ngerti dasar Alkitabiahnya. Damaris, Matius 25. LSM, Galarua, Lukas 18. Ya, dasarnya. Oke, luar biasa, sudah 2K. Ya, luar biasa. Kita memang teman-teman menabur di dua-duanya pun saudara-saudara tetap akan diberkati karena yang kita lakukan dua-duanya untuk masyarakat. Ya. Nah, untuk yang Galarua ini yang apa namanya LSM Jaga Pancasila atau Galarua ya, kita akan melakukan class action, outputnya nanti class action. Ya, yaitu untuk menggugat pasal 156A Undang-Undang Penistaan Agama dan Undang-Undang ITE pasal 28. Ya. Nah, itu yang mau kita lakukan. Endingnya sana serta SKP 3 Menteri. Ya, itu misi kita tahun 2022. Ya, sekarang kita sedang kumpulkan semuanya. Ya, jadi saudara, oh iya, membership. Nah, Anda sudah bisa untuk membuat membership. Membershipnya murah ya. Pertama 100.000 karena nanti bikin kartu membership. Untuk yang dalam negeri ya, untuk yang Indonesia itu 100.000. Nanti dikirim membernya, kartu membernya. Nah, Anda hanya mengirim fotokopi KTP ya, sama Anda transfer uang 100.000. Nanti kartu membernya dikirim balik. Sama, oh iya jangan lupa foto ya, fotonya nanti dikirim via WhatsApp ke sekretariat ya, Ibu Pendeta Novita Poli. Nah, itu. Nah, untuk bulanannya hanya 50.000 saja. Kenapa hanya 50.000? Karena LSM ini kan butuh dana operasional supaya jangan minta-minta dari sini, supaya jangan mengganggu di rekening kita, nanti kayak bursa rekening nanti kita ya. Tetap kita tampilkan tapi supaya fokus. Jadi membership ini kan berarti Anda komitmen ya kan dengan aktivitas tersebut. Ya. Jadi setiap bulan Anda bayar bayar uang bulanan 50.000. Nanti Anda diupdate dengan email. Ya, diupdate dengan email terus apa namanya? Ya tentu saja Anda bisa mendapatkan akses di websitenya ya. Email dan akses website. Jadi di websitenya nanti dibuat ada seperti koran karena kita dihibah sebuah media cetak ya, kita dihibah media cetak, nanti kasih namanya kita Galarua ya, Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa, itu media cetaknya kita ya, itu kita dikasih hibah dan kita sedang dalam proses hibah stasiun televisi juga ya. Kalau yang Damaris kita dapat hibah tanah 5 hektar dan pulau ya, yang sekitar 30 hektar itu. Kalau yang LSM ini kita dapat hibah media cetak ini sudah A1, sudah tinggal penandatanganan dan stasiun televisi aktif ya, kita mau kasihkan ke kita. Nah, izin produksinya nanti kita sedang teruskan supaya bisa izin broadcastingnya juga. Jadi nanti yang ada di JBZ ini ya nanti difilter, sebagian nanti akan ditayangkan di stasiun televisi. Itu ya, di stasiun televisi kita. Dan kita berkembang ya, pelayanan kita, itulah talenta. Ya, itulah yang namanya orang punya 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Berkembang talenta kita. Ya, karena barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan. Barang siapa tidak memiliki apa yang ada padanya, habis subscribernya. Ya, luar biasa kitab itu ya. Aduh, tepat semuanya ya. Ya, luar biasa. Nah, kita akan melanjutkan ya. Terus kita akan memonitor, bukan kita mau fokus dengan KC. Kemarin Pak Suara Kebenaran itu sudah mengingatkan juga dan itu tidak salah, tetapi kita bukan fokus dengan KC ya. Kita memonitor. Ya, karena makin ngawur ini pengacaranya, statementnya ngawur. Tadi ada yang bilang sudah
diperiksa beberapa kali, BAP-nya belum turun sama sekali, lalu alasannya berarti ini kasusnya spesial. Goblok pengacaranya. Pengacara goblok yang bilang begitu. Pengacara harus dapat BAP-nya setiap kali habis pemeriksaan. Apapun, begitu sudah ditandatangani oleh KC, ditandatangani oleh penyidik, pengacara harus terima. Kalau tidak terima itu ada berarti pengacaranya goblok. Berarti pengacaranya goblok lah. Sekarang kalau waktu di BAP ada yang salah gimana? 2 hari dia pikir, Pak, itu harus dirubah BAP-nya. Ya, karena tersangka itu boleh mengubah BAP. Ya, boleh tidak setuju dengan apa yang dia ngomong sendiri. Ini salah, Pak. Kemarin waktu ngomong begini saya tidak menangkap maksudnya. Tetapi ini nanti kalau mau sidang baru dirubah BAP kan goblok namanya. Ada yang nggak benar nih. Ini nggak benar nih. Ya, wah ini memang udah baunya udah bukan cuma amis lagi, udah bau amis, pesing, bacin pula, ya kan? Ya maklum pro bono. Masa diperiksa berkali-kali BAP belum diterima, alasannya cuma karena ini kasusnya spesial, bangga lagi. Aduh, ini sudah bersurat kemana-mana. Nah kemarin kita sudah buktikan. Wah ini channelnya A1 hoax. Bukan hoax, saya selalu kalau ngomong ada buktinya. Nah kali ini pengacara kalau ngomong nggak pernah pakai bukti, Anda lagi mau percaya yang mana? Mau percaya yang ngomong nggak pakai bukti, apa mau percaya yang ngomong saya selalu kasih buktinya? Dari mulai katanya saya menuduh penggelapan uang segala macam, nggak ada buktinya semua. Satu pun tidak ada buktinya. Ya. Wah saya bertemu dengan KC, buktinya mana ketemu KC? Fotonya aja nggak jelas. Foto lama semua. Oh soalnya belum dipindah. Lah, orang pengacaranya aja nggak bisa masuk ke dalam. Pengacaranya buktinya apa? Lebih percaya saya atau percaya pengacara? Long pengacaranya saja nggak bisa masuk ke dalam. Saya saja bisa tahu kalau yang nganiaya Jenderal, sementara pengacaranya lolok bingung. Yang bongkar pertama kali saya, bukan pengacara, bukan si Kamarudin itu. Kamarudin ini bacotnya bacot bau pesing, bau bacin, bau baleng. Ya, nggak ada. Kalau bukan kita yang bongkar, nggak ada itu kasusnya KC dibongkar begitu rupa, kita blow up sampai dunia internasional. Kalau nggak kita blow up internasional, apa polisi mau ngaku? Ya, nggak ada. Kalau tidak kita blow up internasional, apa Yahya Waloni ditangkap? Nggak ada. Ini nggak benar pengacara. Makanya saya kejar-kejar terus, saya gubrak-gubrak terus ini pengacara. Masa nggak terima BAP, ini kan pengacara goblok. Mau kasus apa juga BAP-nya kudu terima. Mau sebesar apa sih? KC ini siapa sih? Nggak ada. Ya, jadi nggak ada. KC ini nggak penting-penting amat. KC ini tidak bisa mengubah. Tapi KC oleh kita dijadikan trigger untuk class action. Oleh lawan dijadikan trigger juga untuk nakut-nakutin Anda. Dan pengacaranya mau dipakai untuk nakut-nakutin Anda. Makanya semua yang memberitakan KC diberangus. Sekarang di YouTuber udah males ceritain KC, diberangus semua. Ya, kalau kita ngomong selalu ada buktinya ya. Kalau kita ngomong selalu ada buktinya. Kemarin kita Komnas HAM, kita tunjukkan WhatsApp-nya. Nah kalau nggak percaya pengacaranya ketemu saja sama ketuanya Komnas HAM, bener nggak itu WhatsApp-nya? Komunikasi dengan siapa? Ya bukan Najwa, itu lawyer ya. Itu teman kecilnya, teman mainnya si ketua Komnas ini. Teman timnya. Ya, makanya bisa akses. Nah ketika mereka bersurat, entah suratnya ngirimnya kemana, yaitu RW 5, RT 5, RW 5 itu tadi ya. Alamat palsu mungkin, ngirimnya salah mungkin. BAP nggak dapat, Komnas HAM kagak dapat, LPSK kagak dapat. Lalu dengan lugunya ngomong, ya KC sekarang dijaga sama provos di selnya. Anda percaya? Dulu juga sama, polisi juga ngomongnya sama, aman, mati juga itu KC, mampus juga digebukin kasih makan tai. Sekarang dijaga provos aman. Emang lawyernya lihat dengan mata kepala sendiri? Lawyer goblok. Kalau saya nggak lihat sendiri, saya nggak akan percaya. Kecuali saya punya orang-orang yang saya percaya di dalam. Dan orang-orang yang saya percaya ini kalau ngasih informasi A1. Nah sekarang lawyernya KC sendiri, informasinya kalah cepat sama kita di sini. Bagaimana bisa ngomong terus, ini Nabi 26 hoax. Lawyernya KC saja tidak bisa membuktikan bahwa ada dijaga provos. Mana buktinya dijaga provos?
Mana bukti ada polis lain segala macam. Difoto gitu loh. Jadi rakyat tenang, oh iya memang benar lega. Karena KC itu milik kita semua. Aduh lega, udah dijaga provos beneran, ada polis lainnya. Itu foto, kalau KC lagi di dalam, ada 2 provos jaga di depan masuk. Minta izin Pak, ini karena masih ada akad semua bertanya-tanya. Kan begitu jawabannya kan. Oke, sebelum saya menggelinjang-gelinjang lagi. Ya, wah ini sebelum saya menggelinjang-gelinjang lagi. Sebentar. Ini ada laporan nggak nih? Solo siap atau Jakarta Barat 3? Jakarta Barat 3 mau laporan atau ada mau laporan lagi? Depok 2 mau laporan atau belum? Belum ya? Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, biar rakyat jelata melenguh, melejit, menggelincang, mengglepar-glepar. Warta sesungguhnya. Subscribe YouTube Warta Sesungguhnya Victor. Iya, shalom, selamat malam semuanya. Pak Paul, selamat malam. Selamat malam. Iya, ini judulnya ini kayak sinetron aja gitu. Emang sinetron, ini kan sinetron. Nanti saya tunjukin lagi sinetronnya kadrun yang lain. Nah, ini kita baru pembukaan ini. Ya, tadi memang juga saya sempat saja ngedengarkan mereka di rumah yang pada muter itu interview antara JT dengan kadrun-kadrun itu yang pengacara-pengacara kadrun. Jatuhnya lucu dengernya gitu sampai mereka ngomong semua nggak pakai bukti semua, ngomong doang. Ya, termasuk waktu katanya saya memaki-maki, saya dibangunkan jam 2, makanya saya maki, sekalian aja saya maki, gitu kan? Teleponan sama Pak Paul. Padahal kita udah tahu semua kan di sini. Rekamannya kan, ada. Ada rekamannya. Yang ada dia kejang-kejang bukan maki-maki. Iya. Makanya saya bilang itu kebanyakan isinya itu hoax. Dan mereka nggak bisa buktikan pekerjaan mereka gitu Pak Paul. Dan yang lucunya itu orang hamba Tuhan, mengaku hamba Tuhan. Memberikan panggung orang-orang seperti itu. Iya kan? Dan sekarang juga mereka berkeliaran masuk ke channelnya si Kumis yang dulu dianggap tokoh di sini gitu kan. Kacang lupa kulit. Ya, kulit makan kacangnya. Gitu Eranya kan? Masih ada yang mau ke sana lagi ya, udah informasinya hoax semua. Jadi terjadi penipuan besar-besaran tuh ya. Nggak, tapi yang bingungnya itu Pak Paul, cara berpikir logikanya. Orang itu memang selama di sini itu hanya kamuflase semua biar terlihat menarik simpati dari Pak Paul dengan orang-orang yang akan mensubscribe lalu kemudian habis itu aslinya berseberangan gitu kan. Itu aslinya seperti itu, cuma kemarin itu memang menyamar biar mendapatkan subscribe karena Pak Paul kan mempromosikan awalnya gitu kan. Subscribe, oh ini channelnya ini. Habis itu ya kacang lupa akan kulitnya gitu kan. Jadi begini Pak Paul, menurut saya biarlah sinetron ini berjalan apa adanya. Kita lihat aja sampai di mana endingnya. Apakah ending itu happy ending untuk pihak MKC secara pribadi atau happy endingnya itu hanya akan dinikmati mereka sendiri gitu kan. Dalam hal ini adalah lawyer-lawyernya. Jadi dengan yang kita lihat selama ini kan, apa yang mereka kerjakan nggak jelas. Intinya bahwa MKC itu sudah 2 bulan, kok malah hanya diperiksa oleh dokter di situ, di tempat Mabes. Oke lah, nggak masalah. Apakah di Mabes itu alatnya untuk CT scan dan sebagainya itu komplit? Untuk melakukan visum et repertum itu ada? Tentu nggak mungkin. Nggak percaya kalau ada. Gitu loh. Jadi selama ini ya hanya sebatas itu aja Pak Paul. Jadi malah berani berwacana di channel-channel lain, berani mengeluarkan pendapat seakan-akan mereka lah yang benar. Yang mereka sudah kerjakan itu adalah benar. Baik itu di mata grupnya ataupun mata JT, ya silakan gitu kan.
Tetapi kenyataannya sampai saat ini apa yang mereka kerjakan tidak maksimal. Jadi cocoklah Pak Paul malam ini adalah sinetron malam ini yang kelanjutannya dari kemarin-kemarin itu kita lihat aja Pak Paul sampai di mana. Artinya Pak Paul bilang jangan kita hanya mengamati, tapi kita harus proaktif bukan untuk mereka, tetapi untuk MKC Pak Paul. Karena MKC itu adalah trigger, selalu dikatakan Pak Paul adalah trigger untuk bukan pemberontakan, tetapi menyatakan bahwa inilah minoritas yang selama ini ditindas, diinjak, tidak pernah bersuara. Kita buktikan Pak Paul. Makanya ada usulan-usulan dari kemarin yang menyatakan bahwa akan dibawa ke Mahkamah Internasional. Katanya akan mau dibawa ke Jokowi dan ternyata nggak berhasil. Kenapa nggak dijalankan itu kan Pak? Karena kemarin udah sepakat gitu. Cuman waktu itu dipotong oleh siapa ya? Pak Bahtiar apa siapa? Ntar dulu katanya mau dibisikin ke Jokowi. Ternyata hasilnya memang Jokowi pun nggak bisa bergeming dengan hal ini. Satu-satunya caranya seperti itu Pak Paul. Menurut saya cara terbaik. Iya kan? Bukan berarti kita tidak menganggap bahwa ada upaya-upaya untuk penyelamatan dalam artinya kesehatan Pak MKC itu yang lebih penting. Sampai saat ini juga mau P21 juga nggak jelas. Berapa hari lagi Pak Paul? Tanggal berapa untuk P21-nya? Kalau sesuai rencana 25. Nah, sekarang udah tanggal 19. 19 tinggal 6 hari lagi. Enggak nih. Iya ya. Tinggal 6 hari lagi, benar ya? 6 hari apa ya? Tinggal 6 hari lagi. Seminggu lagi. Bisa enggak gitu. Yang ujungnya kemarin itu tadi itu sempat saya dengar bahwa untuk melakukan meminta untuk MKC untuk di visum kalau nggak salah bahasanya itu ya. Itu waktunya udah nggak cukup. Lah, kok dari kemarin-kemarin itu bilang nggak cukup itu kenapa? Kan panjang banget waktunya. Ya kan? Nah sekarang ini malah terombang-ambing di antara mereka menyatakan mereka benar. Nah MKC sendiri nggak tahu seperti apa. Sekarang semua masih serba gelap Pak Paul masalah MKC ini. Jadi menurut saya Pak Paul, kita yang orang-orang otaknya lurus kita ambil tindakan ekstrim apapun Pak Paul untuk menyelamatkan MKC Pak Paul. Saya bermohon bahwa MKC itu adalah trigger untuk ke depan bagi kaum minoritas yang terlalu diinjak-injak di NKRI ini karena oleh ulah-ulah para khilafah atau ulah-ulah para kader Pak Paul. Kita harus berani bersuara, kita kumpulkan kekuatan kembali, tenaga kembali Pak Paul. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Luar biasa. Oke, ini kita ini ya. Kita ada sesuatu yang sedang kita kerjakan ya. Tapi aneh sekali kalau seorang lawyer berkata bahwa Mabes Polri adalah tempat paling aman buat tahanan itu. Ini saya baru dengar ini dari si Martin ini. Oke.